Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah melakukan soft launching gedung baru kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah bersama Ketua DPRD Sulbar menyerahkan hibah sebesar Rp385 juta untuk rumah ibadah dan pesantren. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan tahun 2024. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah menjadi pembicara pada seminar nasional yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pasangkayu. Saya Ayu Nurfika, inilah Sulbar Today selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi pertama. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah melakukan soft launching gedung baru kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Diketahui, kantor Gubernur Sulbar rusak sejak 15 Januari 2021 lalu akibat gempa bumi. Hari ke-10 puasa Ramadan 2024 menjadi berkah tersendiri bagi Pemprov Sulawesi Barat. Pasalnya kantor gubernur yang rusak parah sejak 15 Januari 2021 akibat gempa bumi kini kembali beroperasi setelah rampung dibangun selama kurang lebih 3 tahun. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Profesor Zudan Arif Fahrullah mengaku bersyukur atas rampungnya pembangunan gedung baru ini. Ia berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo, Menteri PUPR, dan Mendagri atas sumbangan gedung seharga Rp118 miliar ini. Untuk diketahui, gedung seluas kurang lebih 9.000 meter persegi ini dibangun dengan konsep Smart Office dan Green Building. Selain itu, di gedung ini juga terdapat ruang data center, ruang rapat, aula, dan ballroom atau ruang serbaguna. Sementara untuk tanggap bencana, Profesor Zudan menjelaskan bahwa pihaknya sudah memiliki alat deteksi dan peringatan dini bencana alam, seperti gempa bumi. Bahkan telah beberapa kali melakukan simulasi mitigasi tanggap bencana. Zudan berharap kehadiran gedung baru nan mewah ini dapat dioptimalkan dan meningkatkan kinerja ASN untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Barat, termasuk pengelolaan satu data untuk pembangunan digitalisasi. Hari Kamis malam Jumat bertepatan tanggal 21 Maret, hari ke-10 bulan Ramadan tahun 2024 ini menjadi hari yang penuh berkah setelah 3 tahun kantor gubernur itu tidak kita punya. Hari ini kita berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, Bapak Menteri PUPR, Bapak Mendagri yang sudah memberikan sumbangan bangunan ini. Ya, seharga kurang lebih 118 miliar ya, 118 miliar ini bantuan dari pusat yang mudah-mudahan akan meningkatkan kinerja pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Nah, di gedung ini yang kurang lebih luasnya 9 meter persegi akan sangat bermanfaat, akan menjadi gedung utama untuk tata kelola pemerintahan gitu, termasuk nanti data center, ruang rapat, aula, ballroom, itu ada di sini, gedung ruang serbaguna akan ada di sini. Nah, ini kita optimalkan untuk kepentingan Sulawesi Barat, termasuk bagaimana satu data kita kelola dan melakukan digitalisasi. Sementara itu, Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris menjelaskan, gedung baru kantor gubernur memiliki keistimewaan dan keunggulan dari segi persyaratan konstruksi. Jumlah tiang utama misalnya, gedung ini memiliki 80 unit tiang utama dengan kedalaman 21 meter. Kalau kita lihat dari persyaratan konstruksi yang dibangun di gedung ini luar biasa. Jadi misalnya jumlah tiang utama itu 80 unit dan kedalamannya 21. Jadi dari segi konstruksi di daerah rawan gempa ini insya Allah sudah sangat memadai dan kita disampaikan bahwa ini tidak ada kekhawatiran dari konstruksi. Itu istimewa. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandik TV melaporkan.
Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Profesor Zudan Arifaruloh meresmikan Gedung Pemuda di Jalan Marta Dinata, Mamuju. Peresmian tersebut dirangkaikan dengan kegiatan bincang-bincang pemuda dan buka puasa bersama. Peresmian Gedung Pemuda Pemprov Sulbar ditandai dengan pengguntingan pita oleh penjabat Gubernur Sulawesi Barat Profesor Zudan Arifaruloh Kamis 21 Maret 2024. Usai peresmian gedung, acara kemudian dilanjutkan dengan bincang-bincang pemuda dengan tema tipis sehat, kreatif, dan produktif yang dihadiri sejumlah tokoh pemuda Sulawesi Barat. Zudan mengapresiasi semangat pemuda yang hadir pada kegiatan tersebut. Ia mengajak pemuda Sulbar memanfaatkan gedung ini untuk mewujudkan impian. Selain itu, sesama BNPP ini juga memotivasi agar generasi muda punya impian dan cita-cita, serta memiliki keinginan besar untuk berkolaborasi dalam membangun daerah. Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini berharap gedung ini dapat digunakan sebaik mungkin untuk berbagai kegiatan positif, baik oleh pemerintah provinsi maupun kalangan organisasi pemuda dan mahasiswa. Saya mengajak kawan-kawan semua untuk memanfaatkan Gedung Pemuda Sulbar ini, ya, sekaligus ada acara bincang-bincang pemuda. Nah, dalam acara ini saya meminta pemikiran-pemikiran konstruktif para pemuda. Punya impian apa terhadap Sulawesi Barat? Nah, setelah punya impian ini bagaimana kita pikirkan bersama agar bisa terwujud. Setelah kita pikirkan bersama, mari kita implementasikan bersama. Misalnya impiannya di Sulbar, gampang cari kerja di Sulbar, atau gampang menciptakan lapangan kerja di Sulbar. Nah, ini harus kita pikirkan. Kemudian harus kita implementasikan. Kolaborasinya bagaimana dengan para pengusaha, dengan Pemda, dengan kampus. Nah, ini kita wujudkan. Nah, oleh karena itu saya mendukung acara yang diinisiasi oleh Pak Kadispora ini, bincang-bincang pemuda. Ini bisa rutin diadakan, paling tidak 3 bulan sekali. Kalau bisa setiap bulan di gedung ini, silahkan dimanfaatkan gedung ini secara optimal. Termasuk yang hobi olahraga, silahkan dipakai. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemprov Sulbar Safarudin Sanusi DM menyampaikan, Gedung Pemuda merupakan aspirasi dari DPRD Sulbar dan akan terus dibenahi terutama kelengkapan fasilitas. Selain tempat konsolidasi, gedung ini juga nantinya akan dijadikan sebagai tempat berlatih cabang olahraga seperti pencak silat dan beberapa cabang olahraga lainnya. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arifaruloh berharap rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan 2024 dapat dijadikan sebagai sarana mengorkestrasi perencanaan pembangunan di Sulbar. Hal tersebut disampaikan Profesor Zudan Arifaruloh saat menghadiri rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan 2024 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Sulawesi Barat di Grand Maleo Hotel Mamuju Rabu kemarin. Profesor Zudan meminta agar rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan 2024 dapat dijadikan sebagai sarana mengorkestrasi perencanaan pembangunan. Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini menginginkan perencanaan pembangunan di 6 kabupaten se-Sulawesi Barat dapat diselaraskan dengan provinsi agar bisa berjalan efektif. Menurut sesama BNPP ini, ada 3 prinsip utama yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Pertama, yakni menyelesaikan masalah. Kedua, memberi nilai tambah. Dan ketiga adalah branding. Pembangunan branding Sulawesi Barat ramah investasi, serta branding 6 kabupaten dengan potensinya masing-masing penting dilakukan untuk mendorong kemajuan daerah. Nah, hari ini itu rakorban teknis ya, yang mempertemukan semua urusan pemerintahan dan kewilayahan. Nah, kesempatan ini itu harus dijadikan sebagai sarana mengorkestrasi perencanaan pembangunan kita. Nah, diorkestrasi itu artinya diselaraskan nadanya, diselaraskan iramanya, agar perencanaan pembangunan di 6 kabupaten sesulbar dengan provinsi itu berada dalam irama yang enak. Nah, irama yang enak itu prinsipnya ada 3. Perencanaan pembangunan untuk menyelesaikan masalah. Jadi semua masalahnya bisa kita selesaikan dengan perencanaan pembangunan yang bagus. Yang kedua, untuk memberikan nilai tambah. Perencanaan pembangunan agar bisa memberi nilai tambah dalam semua program-program yang ada di Sulbar. Nah, yang ketiga, perencanaan pembangunan untuk membangun brandingnya Sulawesi Barat.
Zudan mendorong agar berbagai potensi di Sulawesi Barat mulai dari wisata, kuliner hingga budaya terus ditumbuhkan guna menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah membuka musyawarah rencana pembangunan RKPD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Selamat datang di air terjun Salasang, Sulawesi Barat. Hanya beberapa kilometer dari Mamuju, ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, akan Anda temukan keajaiban alam yang begitu indah dan membuat para pengunjung terpukau. Untuk sampai ke tempat ini, pengunjung dapat menempuh perjalanan sekira 20 km dari pusat kota dengan menggunakan mobil ataupun motor. Rasakan kesegaran air terjun ini, jelajahi keindahan hutan belantara, dan nikmati momen berharga bersama keluarga. Segera kunjungi destinasi ini untuk pengalaman tak terlupakan. Ayo nikmati keindahan dan kesegarannya di Sulawesi Barat aja. Nah, teman-teman, sekarang saya sedang berada di Pulau Karampuang. Pulau Karampuang itu ada di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Pemandangannya bagus banget. Dan ini pantai-pantainya, seperti ini. Nah, lihat itu. Di ujung itu kota Mamuju. Di bergunung-gunung. Dan di belakang kita, di belakang saya atau di depan saya itu, di situ ada Pulau Karampuang. Nah, lihat sana. Tuh, ada Pulau Karampuang. Nah, main ke sini dari Kabupaten Mamuju, nyebrang hanya butuh waktu 15 menit. Nah, ayo, aku tunggu di Pulau Karampuang. Ciao. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Membuka musyawarah rencana pembangunan RKPD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025, Zudan berharap RKPD Mateng 2025 fokus pada pengembangan IPM dan kualitas pelayanan publik. Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025 ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Mamuju Tengah, Kamis 14 Maret 2024. Kegiatan ini dibuka oleh penjabat Gubernur Sulawesi Barat Profesor Zudan Arif Fahrullah dan dihadiri sejumlah pejabat daerah seperti Wakil Bupati Mamuju Tengah, Ketua DPRD Mamuju Tengah, serta para OPD lingkup Provinsi dan Kabupaten Mamuju Tengah. Dalam arahannya, penjabat Gubernur Sulawesi Barat Profesor Zudan Arif Fahrullah menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD menjadi wadah bagi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk melakukan sinkronisasi program, agar program yang dijalankan sesuai dengan harapan masyarakat. Profesor Zudan berharap RKPD 2025 Mamuju Tengah fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan dalam mendesain program harus lebih mengutamakan urusan pelayanan dasar. Sestama BNPB ini menambahkan, tahun 2025 Sulawesi Barat memiliki potensi lebih besar dari sisi kelonggaran anggaran, sebab pada APBD tahun 2024 pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah fokus menyelesaikan utang dan membiayai pilkada. Ya, hari ini kita meneguhkan kembali hubungan provinsi dengan Kabupaten Mamuju Tengah untuk menyusun RKPD 2025 serta program-program yang bisa diintervensi dari provinsi untuk penguatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mamuju Tengah, termasuk peningkatan kualitas layanan publik
dan bagaimana provinsi ikut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Mamuju Tengah. Nah, tadi sudah kita mendengar masukan-masukan konkret dari para kepala UPD dan juga Pak Ketua DPRD serta Pak Wakil Bupati sudah ada masukan-masukan yang nanti kita tindak lanjuti di dalam RKPD 2025 dan APBD 2025. Sehingga prinsipnya adalah provinsi sebagai orang tua, sebagai bapak dari 6 kabupaten yang mana kita bisa penuh membantu perkembangan pembangunan di masing-masing kabupaten. Selain kualitas pelayanan publik, Zudan juga meminta agar RKPD fokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dengan mendorong agar masyarakat pintar, sehat, dan sejahtera. Pada kesempatan ini, Zudan juga kembali mengingatkan kepada seluruh OPD provinsi dan kabupaten agar terus pertahankan kekompakan dan keharmonisan agar program yang disepakati bisa berjalan dengan baik. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah menjadi pembicara pada acara seminar nasional yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pasangkayu. Seminar nasional bertajuk Tantangan Pendidikan Multikultural di Era Digital yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pasangkayu ini berlangsung di salah satu hotel di Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Di hadapan ratusan peserta, Profesor Zudan menyampaikan bahwa keberhasilan pendidikan multikultural diukur dari peserta didik yang berbudi pekerti, memuliakan, menghormati sesama, menyayangi, dan mengasihi. Menurut Zudan, pendidikan multikultural di era digital diperhadapkan dengan tantangan perbedaan. Karena itu peserta didik harus mampu menerima perbedaan ragam suku dan budaya dalam satu lingkup pendidikan. Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini menegaskan bahwa untuk mencapai keberhasilan pendidikan, maka harus bersedia hidup berdampingan dengan perbedaan masyarakat satu dengan yang lain. Baginya pendidikan multikultural tidak sulit diimplementasikan di Sulawesi Barat, karena masyarakat Sulawesi Barat telah hidup damai dengan beragam suku. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat di beberapa kawasan transmigrasi yang hidup rukun dan damai. Pada seminar nasional ini, Zudan juga mendorong para imam masjid di Sulawesi Barat untuk meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui program biaya siswa yang dijalankan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Ini yang dimotori oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darudawa Al-Girsad itu sedang mengembangkan pendidikan multikultural. Nah, ini pendidikan yang berbasis dan bersedia untuk menerima berbagai perbedaan dan keanekaragaman. Nah, ini memang sangat dibutuhkan karena basis di dalam ketatanegaraan kita di Indonesia ya itu bersedia menerima keberagaman. Ya, suku-suku di Indonesia beragam, bahasa-bahasa beragam, masyarakatnya beragam, diterima dalam satu bingkai persatuan Indonesia. Nah, ini harus dikembangkan dalam model pendidikan di seluruh Indonesia yang di sini di STIT Darudawa Al-Girsad terus mengembangkan ini. Jadi ini adalah pendidikan yang dibangun berbasiskan pada multikultural. Artinya bersedia menerima adanya perbedaan-perbedaan. Bersedia untuk hidup berdampingan dengan masyarakat yang saling berbeda satu dengan yang lain. Nah, ini perlu kita dukung. Ketua STIT DDI, Muslim Halimin, sangat berterima kasih atas kehadiran penjabat Gubernur Sulawesi Barat memberikan pemahaman tentang multikultural di STIT DDI. Ia berharap semua pihak menerima perbedaan dan menjaga keberagaman antar umat. Dari Pasangkayu, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah membuka musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu tahun 2025. Zudan berharap RKPD Pasangkayu membahagiakan masyarakat. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan tema Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur ini berlangsung di kantor DPRD Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini dibuka oleh penjabat Gubernur Sulawesi Barat Profesor Zudan Arif Fahrullah dan dihadiri oleh sejumlah kepala OPD provinsi dan kabupaten serta unsur Forkopimda.
Dalam arahannya, Profesor Zudan meminta kepada tim evaluator APBD serta TAPD Provinsi dan Kabupaten agar duduk bersama untuk menyamakan frekuensi membahas perencanaan penganggaran dan program tahun 2025. Menurut mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini, RKPD Kabupaten dan Provinsi harus saling menunjang dan saling berkaitan. Dalam program peningkatan indeks pembangunan manusia misalnya, kabupaten dan provinsi harus bersama-sama meningkatkan persentase peserta didik yang lulus masuk perguruan tinggi negeri dan membangun kultur masyarakat terpelajar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sendiri telah menghadirkan program 1000 beasiswa, termasuk membiayai mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Pada kesempatan ini, Zudan juga mengapresiasi program kesehatan yang dijalankan Pemkab Pasangkayu, yakni 1 dokter 1 desa. Menurutnya program ini sudah menjadi standar nasional dalam pelayanan kesehatan. Selain itu, sestama BNPP ini juga mendorong peningkatan infrastruktur untuk mendukung akses perekonomian masyarakat, serta penanganan 5 permasalahan daerah, yakni kemiskinan ekstrim, stunting, perkawinan anak, ATS, dan inflasi. Profesor Zudan juga mengajak pemerintah Kabupaten Pasangkayu agar mendorong branding Pasangkayu melalui pemberdayaan seluruh ASN. Ia berharap RKPD Pasangkayu membahagiakan masyarakat. Dari Pasangkayu, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Pejabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah bersama Ketua DPRD Sulbar menyerahkan hibah sebesar Rp385 juta untuk rumah ibadah dan pesantren tersebar di 9 titik di Kabupaten Pasangkayu. Kami akan hadirkan informasinya saat lagi. Hai, aku Giva. Semenjak kepindahanku dari kota Bandung ke Mamuju, rasanya ingin liburan dulu. Di mana ya tempat healing yang dekat dari kota Mamuju? Tenang aja, ada Pantai Malawa atau dikenal juga sebagai Pantai Tapandulu yang berjarak sekitar 17 km dari kota Mamuju. Emang apa aja yang ada di Pantai Malawa? Pantai ini menawarkan berbagai wahana air yang mengasyikkan seperti snorkeling, naik perahu bebek, ataupun bermain jet ski loh. Kamu dapat merasakan sensasi bermain di atas ombak yang menghampar luas. Bagi pecinta petualangan, Pantai Malawa juga menyediakan area perkemahan yang mempesona. Anda dapat merasakan kegembiraan berkemah di tepi pantai, mendirikan tenda di bawah bintang-bintang dan terbangun oleh suara deburan ombak yang menenangkan. Mau healing? Ya, di Sulbar aja. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah bersama Ketua DPRD Sulbar menyerahkan hibah sebesar Rp385 juta untuk rumah ibadah dan pesantren, tersebar di 9 titik di Kabupaten Pasangkayu. Dana hibah ini diserahkan penjabat gubernur Profesor Zudan bersama Ketua DPRD Sulawesi Barat pada acara Safari Ramadan 1445 Hijriah di Masjid Cheng Ho Pasangkayu. Hibah yang diserahkan senilai Rp385 juta ini nantinya akan digunakan untuk pengembangan pembangunan rumah ibadah dan pesantren yang tersebar di 9 titik di Kabupaten Pasangkayu. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Profesor Zudan mengatakan, hibah tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik seperti perbaikan kebersihan kamar mandi, toilet di pesantren, dan masjid. Pada Safari Ramadan ini, Zudan juga berpesan kepada masyarakat Pasangkayu agar senantiasa menjaga dan mengembangkan 3 ukhuwah, yakni ukhuwah Islamiyah antar sesama umat Islam, ukhuwah Wataniyah antar sebangsa beda agama, dan ukhuwah Insaniyah antar sesama manusia. Dari Pasangkayu, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat,
rapat koordinasi sinergitas program peningkatan indeks literasi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris. Rapat koordinasi sinergitas program peningkatan indeks literasi yang digelar oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat ini berlangsung di Aula Gedung Perpustakaan Sulawesi Barat Selasa 19 Maret 2024. Kegiatan yang mengusung tema Sinergitas Program untuk Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris. Di hadapan seluruh peserta rakor, Muhammad Idris menyampaikan bahwa peningkatan indeks literasi harus sejalan dengan peningkatan indeks pembangunan manusia. Menurut birokrasi senior ini, peningkatan indeks pembangunan manusia tidak akan terwujud tanpa adanya usaha untuk mendorong atau mensupport peningkatan indeks literasi. Selain itu, pada rapat koordinasi ini, Idris juga menyinggung terkait rata-rata sekolah di Sulawesi Barat yang berada di level literasi yang sedang. Karena itu perlu ada usaha bersama dalam meningkatkan literasi di Sulawesi Barat. Untuk menciptakan ekosistem literasi di sekolah, sedikitnya ada 3 hal yang harus menjadi perhatian khusus, yakni lingkungan sekolah, aktor-aktor yang berkaitan dengan literasi dan fasilitas pendidikan. Ini rapat koordinasi teknis untuk membangun kapasitas literasi kita di Sulawesi Barat, termasuk unsur-unsur yang mendukung kemajuan atau pemajuan perpustakaan. Kenapa perpustakaan ini kita diskusikan, bahas terus-menerus? Karena kita yakini bahwa perpustakaanlah sumber pengetahuan masyarakat kita, termasuk anak-anak didik kita. Tidak boleh kita biarkan level literasi di Sulbar itu masih semua berkelas sedang. Sementara daerah lain sudah ada maju, berkembang dan maju sekali. Nah ini kalau kita lihat masih ada daerah yang bukan semua, rata-rata sekolah kita itu berada di literasi yang sedang. Dan untuk mendorong itu harus ada usaha, ada strategi dan juga ada dukungan yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah. Itulah sebabnya terima kasih kepada Kadis Perpustakaan yang sudah terus-menerus mendorong ke arah ini. Bagaimana ada kesadaran bahwa kita ternyata tidak terlalu bagus untuk literasi. Idris berharap semua pihak termasuk pemerintah bisa membangun kerjasama yang baik untuk meningkatkan indeks literasi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan tahun 2024. Rapat koordinasi teknis tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris. Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2024 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Informasi Daerah Sulawesi Barat ini berlangsung di Grand Maleo Hotel Mamuju, Rabu 20 Maret 2024. Kegiatan ini mendiskusikan 33 urusan pemerintahan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah untuk membuat perencanaan terkoneksi antara kabupaten, provinsi, dan pusat. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris mengatakan, rencana pembangunan daerah yang diselenggarakan hari ini membahas kebutuhan tahun 2025. Menurut Idris, teknis perencanaan pembangunan daerah 2025 sengaja digarap sedini mungkin untuk membuat koneksi 3 level pemerintahan yang ada, agar presisi perencanaannya dapat tercapai dengan baik. 3 level pemerintahan duduk bersama untuk menyelaraskan masing-masing urusan mulai dari transmigrasi, perkebunan, pendidikan hingga kesehatan. Hari ini adalah Rakortek Rembang, jadi ini mendiskusikan 33 urusan pemerintahan yang didelegasikan ke pemerintah daerah untuk dibuatkan perencanaan terkoneksi antara kabupaten dan provinsi dan pusat. Jadi Rembang ini untuk kebutuhan 2025, rencana pembangunan daerah di 2025. Tapi sekarang sudah harus digarap untuk membuat koneksi tadi, sehingga presisi perencanaannya itu tercapai antara 3 level pemerintahan ini. Ya, tidak boleh kita abaikan karena
sumber daya kita terbatas. Kalau sumber daya terbatas baru tidak terkelola dengan baik, itu semakin sedikit hasilnya. Itulah sebabnya maka mereka duduk bersama untuk penyelesaian masing-masing urusan pemerintahan tadi. Transmigrasi, perkebunan, sekolah atau pendidikan, kesehatan, itu antara kabupaten dan provinsi harus nyatu untuk mendiskusikan itu. Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan tahun 2024 ini juga membahas beberapa isu nasional yang harus direspon oleh pemerintah daerah untuk menjadi fokus pembangunan 2025 mendatang, seperti kesiapan Sulawesi Barat sebagai penyanggah IKN, percepatan pembangunan di sektor perkebunan, pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, dan pembangunan ekologi. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Ayu Nurfika mewakili seluruh kru kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan selamat menunaikan ibadah puasa.